Shalom, damai sejahtera dalam Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan Renungan Suara Gembala hari ini. Bapa, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Sampai hari ini, Engkau senantiasa memelihara, menyertai, dan memimpin perjalanan hidup kami. Kami akan membuka hati dan hidup kami untuk kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu menjadi sumber kekuatan dan menjadi sumber pengharapan dalam hidup kami. Terima kasih atas waktu dan kesempatan saat ini. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tema firman Tuhan yang kita renungkan hari ini adalah bagian yang terbaik dari Injil Lukas pasal 10 ayat 39 sampai 42. Demikian firman Tuhan. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Terkadang kita merasa sudah melayani Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan tanpa menyadari bahwa apa yang kita lakukan ternyata kurang berkenan di hadapan Tuhan. Marilah kita meneladani Maria dengan mendekat kepada Tuhan, memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan, dan ia tidak menjauhkan diri dari Tuhan. Karena hal seperti inilah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk menyembah, memuji, dan juga mendengarkan setiap kehendak Tuhan. Ini akan lebih menyenangkan hati Tuhan. Kemudian yang kedua, kita harus mendengar setiap firman Tuhan, setiap petunjuk dan perintah yang diberikan supaya kita hidup baik, hidup layak, hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, terus berada di jalur rel kebenaran yang Tuhan tetapkan. Oleh karena itu pasanglah telingamu, bukalah hatimu, dan dengarkanlah baik-baik setiap kehendak Tuhan. Kemudian yang ketiga, kita harus merenungkan firman Tuhan. Menyediakan waktu khusus untuk merenungkan kehendak Tuhan. Karena tanpa kita renungkan, kita tidak akan bisa memahami dengan baik. Kita harus berusaha untuk mengerti, memahami, dan setelah itu kita harus memiliki ketaatan dalam hidup kita. Jadi perjalanan hidup kita ini sekali lagi sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan jalur, dan memiliki tujuan yang benar sampai kita masuk dalam kerajaan surga, kerajaan kekal. Jadi selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Milikilah hubungan yang dekat dengan Tuhan. Rendahkanlah hatimu dan rendahkanlah dirimu di hadapannya. Dengarkanlah dengan baik setiap firman Tuhan dan setiap kehendak Tuhan. Setelah engkau mengerti dan mengetahui, lakukanlah kehendak Tuhan itu dengan sukarela dan dengan sukacita. Jangan kita merasa sibuk atau khawatir dengan perkara-perkara yang tidak penting, dengan hal-hal yang tidak prinsip. Karena Tuhan menghendaki kita mengerti skala prioritas, apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mendekatlah kepada Tuhan, dengarkanlah firman-Nya, dan lakukanlah kehendak-Nya. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Kami ingin mendekat dengan Tuhan, memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan, untuk mendengarkan setiap firman Tuhan, setiap kehendak Tuhan. Setelah itu kami renungkan dan kami lakukan. Karena kami percaya Engkau memanggil kami menjadi anak-anak Tuhan dan menghendaki kami untuk hidup melayani Tuhan. Bukan hanya sibuk dalam kegiatan-kegiatan secara fisik, tetapi tidak mendengar pesan firman Tuhan. Tetapi yang terbaik justru kami berusaha mengerti dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, berikan kami hikmat akal budi, kebijaksanaan, kemampuan untuk menyukakan hati Tuhan. Kami ingin membuka hati kami, pikiran kami, dan segenap hati kami untuk kebenaran firman-Mu.
Kami berdoa untuk para pendeta, para penginjil, para hamba Tuhan, para rohaniawan yang Tuhan pakai untuk menyatakan kehendak Tuhan kepada jemaat-jemaat Tuhan dalam pelayanan. Biarlah pengurapan Roh Kudus Engkau berikan kepada mereka, Engkau pakai lidah bibir mereka dan segenap hidup mereka untuk menyatakan firman Tuhan. Dan kami para umat Tuhan diberikan kerendahan hati dan ketaatan untuk melakukan kehendak Tuhan supaya hidup kami berkelimpahan dengan berkat-berkat yang Engkau sediakan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar dan kami nikmati saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.